Dirjannya. Yang merasa? Dirjan. Apa yang kamu bukan? Yang dia ucap kalau merasa? Harusnya kasih dirjannya mana? Dirjan Mas. Ustaz Syarif, suara saya nggak dengar, Ustaz. Suara Ustaz Syarif kami tidak mendengar. Hostnya kehilangan suara. Nggak bisa mulai hostnya. Bismillah, tes. Siap, masuk. Tadi dengar? Oke, sudah dengar. Alhamdulillah, dengar ya? Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Kalau bisa dengar, ditutup ruang ini. Langsung kita mulai, Ustaz. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustazah, para hadirin jamaah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hadir dalam ruang meeting Daya Al-Atiyah pada pagi hari ini untuk mendengarkan, untuk menyaksikan ataupun menerima ilmu dari narasumber dalam kuliah online kita. Itu pada kesempatan hari ini insya Allah kita menghadirkan Ustadz Raihan Iskandar yang akan memberikan kuliah online. Dan mungkin perlu disampaikan kepada hadirin semuanya bahwa insya Allah setiap pagi jam 11 atau menjelang siang ya, jam 11 sampai jam 12 kita akan online. Ya, tentunya acara ini adalah acara dalam rangka mengisi agenda-agenda itikaf kita ya, 10 hari terakhir. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustadz Raihan Iskandar untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Raihan, dipersilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para bapak-bapak, ibu-ibu serta sekalian yang saya muliakan, puja dan puji syukur tentunya yang pertama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Di 10 malam atau hari terakhir bulan Ramadan kali ini kita mengalami sebuah situasi Ramadan yang berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengangkat satu hadis ya, yang kita semuanya sudah menguasainya mungkin secara umum tentang hadis itu sendiri. Yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini sudah sama-sama semuanya kita mungkin menghafalnya dan memaknainya sebagai sebuah hadis yang mengajak kita semua untuk menjaga keikhlasan. Saya sengaja mengangkat hadis ini karena satu sisi hadis ini yang umumnya diangkat oleh para ulama di awal-awal pembahasan di dalam kitab-kitab hadis. Ya. Itu yang menarik kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya pada situasi pasca hijrah, yaitu ketika para sahabat ridwanullah alaihim mereka tiba di Madinah. Kita tahu bahwa hijrah ini adalah sebuah peristiwa besar, sebuah titik tolak peralihan peradaban, ya, dan sebuah kondisi peralihan peradaban dari kondisi yang tidak lebih baik menuju yang lebih baik, dari Makkah yang mana mereka terancam, terintimidasi dan seterusnya, kemudian mereka mendapatkan tempat yang lebih baik yaitu Madinah. Tentunya hijrah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah didahului dengan sebuah ikhtiar dan perencanaan yang matang. Dan hijrah ini juga ya menjadi sebuah pertanda terbangunnya sebuah peralihan situasi baru. Saya mengangkat tentang hadis ini sebagaimana tadi Rasulullah SAW menyebutkannya pasca hijrah, yaitu ketika mereka tiba di Madinah, tiba-tiba mereka itu dikejutkan dengan sebuah informasi bahwa ada ternyata di antara mereka yang berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Nah, kasak kusuk ini menjadi besar informasinya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah keluar dan menyampaikan hadis ini. Ayuhan nas innama a'malu binniyat. Wahai manusia, bahwa semuanya yang namanya amal itu tergantung hasilnya. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu nanti akan mendapatkan ya, manfaatnya dari amal-amal itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Ya, dan seterusnya. Rekan-rekan sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, dari hadis ini, ya, tentunya ada hal yang menarik. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menyampaikan ini kepada kaum muslimin, ada satu pelajaran mahal yang utama itu dijaga betul oleh Rasulullah SAW, menjaga adab, menjaga akhlak, yaitu Rasulullah SAW ingatkan, jangan menghakimi niat seseorang. Jangan masuk ke dalam jiwa yang kita tidak tahu apa yang ada dalam isi manusia itu sendiri. Atau dengan bahasa lain juga, jangan nyinyir dengan perbuatan seorang lalu memvonis, menghakimi perbuatan tersebut. Ya. Karena Rasulullah ingin ingatkan, innamal a'malu binniyat. Karena buat apa kita menghakimi seorang itu yang kita tuduh dia itu hijrahnya karena wanita, ya zahirnya kelihatan begitu. Pada saat yang sama, juga kita melakukan tindakan yang sama, memvonis dia berhijrah karena wanita. Nah, niat kita memvonis orang lain, menghakimi orang itu juga ada akibatnya nanti. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini yang pertama yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, bahwa urusan niat itu
perbuatan seseorang, secara adabnya janganlah langsung kita masuk menjadi hakim atau mengira di situ. Nah, itu poin yang pertama yang kita ingin tangkap di peristiwa ini. Karena ini sebuah peristiwa pasca hijrah, sebuah peradaban yang akan dibangun, sebuah situasi yang mana mereka tadi, situasi Mekah masuk situasi Madinah yang masih baru, Rasulullah ingin membangun sebuah asas, ya, mentaksis sebuah peradaban yang mulianya di situ. Ya. Nah, hal ini menjadi poin yang penting bagaimana peradaban Islam itu ya, dibangun dengan dasar sebuah kesadaran, pemahaman. Rasulullah ingin ingatkan innama a'malu. Nah, yang kedua juga dari peristiwa ini ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya hijrah ini sebuah upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun mobilisasi besar-besaran, di mana kaum muslimin yang ada di Mekah itu digiring tidak habis ke Madinah. Nilai ya, upaya membangun mobilisasi yang seperti ini begitu penting, karena ini akan membangun sebuah peradaban. Langkah besar Rasulullah kenapa meminta kaum muslim pindah semuanya ke Madinah, dan tentunya dalam mengajak orang semua pindah ke Madinah ya, tidak mungkin kita menseleksi niat orang satu persatu. Ini niatnya kalau nggak kena Allah Rasulullah nggak bisa ikut seperti begitu. Jadi yang ingin dibangun itu suasana syiar, ya, suasana kampanye besar-besaran kira-kira gitu. Ada suasana respon publik besar-besaran. Nah, ini nilainya berbeda. Karena pada ayat yang lain juga dikatakan zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Karena yang mengagungkan syiar Allah ini adalah merupakan ketakwaan. Jadi terlibat dalam sebuah perjalanan besar, mobilisasi besar untuk membangun sebuah peradaban dan mengagungkan hari di sana tanpa kita seleksi niatnya, itu juga bagian dari ketakwaan. Karena pada dasarnya agama ini, risalah ini, itu selalu mengajak kepada kita untuk hadir di bumi, ya, berusaha membangun komunikasi sosial, ya. Karena dengan demikian bisa menggerakkan, bisa berinteraksi dengan sekian banyak elemen sosial, bisa menggerakkan dan melakukan mobilisasi, ya, dan menjadi kedepannya sebagai sebuah kekuatan dia. Agama ini, agama yang mengajarkan kita selalu ada di tengah-tengah hubungan sosial kita. Jadi sehari-hari saja, misalnya dalam sholat 5 waktu, ya, kita sudah dilatih melakukan mobilisasi berjamaah di masjid. Lalu mobilisasinya itu lebih besar lagi setiap Jumat. Dan lebih besar lagi mobilisasinya ketika setahun sekali sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ini untuk menunjukkan syiar wa may yu'azzim sya'airallah dzalika min taqwal qulub. Syiar inilah nanti ya menjadi sebuah keagungan risalah ini yang memang ada di muka bumi, menjadi real power bahwa agama ini memang didukung oleh umat manusia. Ya, yang diterima hadir. Kenapa mereka menerimanya? Karena agama ini memberikan rahmatan lil alamin. Ya, bahwa memang risalah ini menyadari untuk membangun sebuah rahmat alam semesta ini tidak mungkin sendirian. Perlu bersama-sama dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga, yang menjadi catatan dalam innamal a'malu binniyat, bahwa kita perlu perhatian dengan yang namanya niat itu sendiri. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niatnya. Makanya perlu kita fahami lebih lanjut bagaimana kita men-setting, menyiapkan niat supaya amal-amal kita menjadi bagus. Kan begitu maksudnya. Karena amal itu nantinya tergantung dari niatnya. Sementara masa depan kita
itu sangat ditentukan dengan amal itu sendiri. Ya. Dan amal yang terbaik itu adalah amal yang terakhir. Bahwa semua anak-anak Adam ini bersalah, betul, tapi juga pada saat yang sama, bahwa sebaik-baiknya amal itu adalah yang terakhir. Nah, bagaimana amal-amal ini selalu kita hadirkan menjadi amal yang baik? Ya, dengan cara yang kita jadikan setiap amal inilah amal yang terakhir. Rekan-rekan sekalian, bahwa yang namanya niat itulah yang menjadi perhatian. Nama amal itu. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita menata amal ini dari cikal bakalnya, yaitu niat. Ya. Kita tahu bahwa yang namanya niat, bagaimana sih proses lahirnya sebuah niat itu sendiri. Ya. Karena niat ini berbeda dengan yang namanya lintasan-lintasan pemikiran. Ya. Awalnya memang dari lintasan-lintasan pemikiran, ya, dan lintasan pemikiran itu terjadi. Kenapa? Karena ya mata kita melihat, telinga kita mendengar. Ya, lalu lahirlah inspirasi yang ada. Ya. Di sini dari inspirasi tersebut dia menjadikan kita dalam perut ibu kita itu pendengaran dan mata, kemudian dia jadikan hati itu dengan bahasa Quran afidah. Bagaimana hati bisa mengambil faedah dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar. Apa yang dilihat dan apa yang didengar itulah terbangun sebuah persepsi mindset itu sendiri. Nah, apa yang dilihat didengar itu biasanya akan mempengaruhi kejiwaan sendiri. Dan akhirnya terbangun sebuah emosi itulah yang melahirkan sebuah tindakan. Ketika persepsi itu menjadi sebuah emosi, nah itulah kemudian yang namanya niat itu ada di sana. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menekankan kita perhatian dengan yang namanya emosi itu ada di qalb, ada di jantung, ada di mudghah, ada di segumpal darah ini, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saluhal jasadul kulluh, jika fasadal jasadul kulluh. Kalau dia baik, benar, maka akan benar semua perilaku kita, tindakan kita. Kalau dia rusak semua perilaku dan tindakan kita. Ya. Perhatian terhadap hati jantung ini haruslah lebih menjadi utama, karena disitulah makomnya niat. Ya, makomnya niat. Dan kita tahu bahwa kadangkala kita suka mendapat informasi bahwa di semua jasad ini mana yang paling penting, kita katakan akal pikiran kita. Padahal sesungguhnya yang paling penting kalau kita melihat ke hadis, yaitu mudghah ini, qalb ini, hati ini. Ya. Jadi bagaimana hadirnya sebuah niat itu ya ada di hati ketika persepsi ini mempengaruhi pikiran kita lalu mempengaruhi emosi kita, ada di hati sini. Dan perhatian terhadap masalah hati ini oleh Rasul dengan innamal a'malu binniyat, ini yang akan menentukan niat amal-amal kita baik atau tidak pada hati ini begitu penting. Ya. Karenanya ya, kalau kita lihat yang namanya hati jantung itu, mudghah yaitu berupa jantung ini, kita tahu bahwa makhluk itu dikatakan orang bayi itu hidup, yang pertama itu ada itu adalah detak jantung. Dan ketika seorang itu dikatakan wafat, walaupun otaknya sudah mati, jantungnya masih hidup, masih dikatakan hidup. Ya. Makanya jantung ini pembuka, dikatakan itu kita menjadi hidup, atau juga menentukan akhir hayat kita. Ya. Nah, sebagian kita hanya berhenti sampai di persepsi di otak itu sendiri. Padahal Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Perhatian di sini. Maka perhatian terhadap unsur bagaimana melahirkan emosi-emosi positif itu yang perlu kita hadirkan. Bagaimana melahirkan emosi-emosi positif? Ya apa yang kita kumpulkan dari pandangan kita,
dari apa yang kita dengar ini harus nilai-nilai yang positif yang bisa kita cerna. Kalaupun ada yang tidak positif, bagaimana mengambil hikmahnya, mengambil faedahnya, mengambil manfaatnya. Sehingga yang turun di pandangan mata dan apa informasi kita masuk di telinga kita, masuknya ke hati itu jadi faedah. Ya. Dan inilah nanti akan melahirkan emosi-emosi yang menentukan perilaku kita. Innamal a'malu binniyat. Karena ya, perhatian terhadap amal ini menjadi penting ketika kalimat yang keduanya wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa apa yang kita lakukan itu lewat niat kita itu nanti kita akan dibalas dengan apa yang kita niatkan. Ya. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa niat mukmin khairu min amalihi. Ya, kumpulkan aja niat-niat yang baik karena itu lebih baik dari amal. Karena itu nanti akan melahirkan amal-amal yang terbaik. Karena itu pula nanti yang kita akan mendapatkan responnya buat kebaikan kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk kamu juga. Kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa juga. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita yang menjadi sebuah emosi itu seharusnya kita rancang, yang kita setting. Ya. Kalau kita men-settingnya dari semua yang kita lihat, yang kita dengar, lalu menghasilkan nilai-nilai negatif, ya, nilai-nilai yang membuat kita sedih, panik, gelisah, maka yang dapat kepada kita itu juga hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menggelisahkan. Ya. Tapi yang kalau kita lihat ini semua yang baik-baik, bagaimana ulil albab itu menggunakan, men-setting cara berpikirnya itu. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia sudah setting itu persepsinya. Semua informasi-informasi yang masuk itu enggak serta-merta begitu aja, difilter sama dia, diseleksi. Yang diambil itu yang baik-baik aja. Sehingga mempengaruhi pola amalnya dia. Ulaika hadahumullah. Mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah ulul albab. Mereka mengerti, mencetak, membentuk persepsi, ya, persepsi yang kemudian itu mendorong, ya, melahirkan emosi-emosinya ini. Lahirlah perilaku-perilaku yang positif. Wa innama jadi pembicaraan kita tentang hadis innamal a'malu binniyat ini menjadi menarik. Dia hadir diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah, sebuah situasi baru, dan juga sekarang kita mengalami situasi baru, ya, masuk di era baru, ya, yaitu era pandemi ini, ya. Dan kebetulan pada saat yang sama juga di era pandemi ini kita masuk suasana Ramadan. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan perubahan baru. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Coba perhatikan di hadis itu. Siapa yang melaksanakan shaum, menahan diri, yang mengendalikan diri di bulan Ramadan ini, imanan ini kan belief system kita. Bagaimana kita membangun sebuah sistem, ya, diri kita itu yang lewat persepsi dan kemudian menghadirkan emosi itu sendiri. Itu belief system, sehingga lahirlah perilaku-perilaku kita yang sudah automatically menjadi, ya, tergantung dari persepsi yang kita punya, menjadi baik atau menjadi buruk. Imanan, wahtisaban itu adalah daya kontrol. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kita diminta coba cek lagi tuh belief system-nya, iman kamu coba dicek lagi. Ya, mana-mana yang rusak, mana-mana yang kurang, cek. Ya, istilahnya kita kalau badan kalau nggak banyak yang rusak mungkin cukup di tune up aja. Tapi kalau ternyata banyak yang bocor, banyak yang rusak, ya harus turun mesin. Ya.
Nah, mencun up itu, menurun mesin itu adalah ngecek mana jaringan-jaringan yang bocor. Itu bagian dari ihtisaban, kita evaluasi semuanya. Ya. Sehingga ini nanti akan terbangun pasca Ramadan ini, terbangunnya niat yang benar terhadap ya, diri kita sendiri. Ya. Karena innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekarang apa yang kita alami, kenapa sekarang kita susah, kita panik, marah, ya, nyinyiran terhadap sebuah perubahan yang kita lihat orang lain itu baik, ya, atau kita lihat ada kesalahan-kesalahan, ya, dari orang-orang yang tidak kita sukai, ya, bawaannya kita tuh mau nyalah-nyalahin aja. Yang jadi pertanyaan itu akhlak yang benar apa enggak gitu kan? Kalau memang itu bukan akhlak yang baik, ya ini bagian yang harus kita benahi di bulan Ramadan itu. Nggak perlu kita menyalah-nyalahkan orang. Ya, apalagi sebuah sistem yang lebih besar lagi. Ya, sebuah masyarakat, sebuah golongan, ya, negara. Karena yang paling penting buat kita adalah, yuk kita bangun itu. Cikal bakalnya niat itu. Ya, tata ulang lagi. Persepsi, coba kita lihat lagi. Ini apa yang salah nih, yang kita tangkap selama ini, yang kita lihat selama ini, yang kita dengar selama ini apa saja kita perlu benahi. Ramadan diingatkan, banyak-banyak baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu dalam rangka memperbaiki persepsi. Baca, ya, resapi, nikmati ayat-ayat. Tidak cuma kita baca, tapi juga diulang lagi bacaannya di waktu tarawih, ditambah lagi dengan qiyamul lail, apalagi sekarang di Ashrul Awakhir ini. Memperbanyak interaksi itu dengan Al-Quran. Karena ini dalam rangka memperbaiki persepsi, membangun emosi kita. Kalau kita bisa sampai menangis, kita sampai tersenyum dalam membaca Al-Quran, berarti akan terbaiki ini pola niat kita. Ya. Dan ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini yang menarik. Ya. Kenapa sekarang kita susah? Kenapa hidup kita itu menderita? Kenapa rezeki macet? Ya masalahnya di sini. Di sini ini hadir karena di sininya. Orang-orang yang tidak punya iman, mungkin dengan tanda kutip kita katakan orang-orang kafir. Ketika dia berhasil membangun sebuah persepsi positif, membangun emosi positif saja, Allah kasih itu rezekinya. Karena dia Maha Rahman dan Rahim. Yang penting di sini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan itu. Karena itu menghasilkan sebuah tindakan positif. Tindakan positif ini nanti akan terjadi sebuah respon positif juga dari yang ada di sekitar. Sehingga keberkahan datang kepada dia. Alangkah indahnya kalau ini semua dibekali dengan keyakinan pada Allah. Makanya diperhatikan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampunkan dosanya. Kenapa? Karena ini mesin sudah bagus. Ya. Nah, yang sering kita lakukan, kita saum, tapi kita nggak pernah benahi ini belief system kita, iman kita. Kita nggak pernah kontrol, kita nggak pernah evaluasi. Ya. Jadi selesai Ramadan masih bocor-bocor terus. Nah ini, ya rekan-rekan sekalian, muliakan, ya, memperhatikan innamal a'malu binniyat. Innama ini ada dulu hasan. Udah nggak ada lain. Amal itu tergantung dari niat. Anda mau bahagia, Anda mau sukses, Anda mau sengsara, Anda mau susah, ya itu tergantung Anda bangun niatnya itu sendiri. Tergantung dari persepsi yang menjadi sebuah emosi, dan itulah yang namanya niat yang Anda punya. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Makanya yang berikutnya menjadi perhatian kita adalah bahwa niat yang kita punya tidak cuma sekedar menyaring informasi-informasi yang baik, tapi bagaimana informasi-informasi itu kita perhatikan pada kalimat berikutnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih.
sebenarnya kan Rasulullah bisa menyebutnya faman kana amaluhu, ya. Ya, siapa saja yang amalnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan, ya, manfaat pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah sebutkan faman kanat hijratuhu, karena konteksnya yang sedang diributkan sahabat saat itu, ada sahabat yang hijrahnya yang menurut mereka, ya, nyinyirannya ini orang hijrahnya karena mau nikahin wanita. Tapi yang menarik di sini yang saya ingin angkat adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan yang namanya amal itu dengan sebutan hijrah. Artinya apa? Ya, hijrah ini dalam hadis yang lain disebutkan la hijrah ba'dal fath. Nggak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Tapi yang ada setelah itu adalah jihadun wa niyah. Jihad dan niyah. Bahwa amal kita yang diharapkan itu adalah amal yang selalu siap merespon perubahan. Ya, karena amal itu dibahasakan Rasulullah dengan bahasa hijrah. Nah, karena itu ketika kita menyiapkan cikal bakal amal ini, niat ini, ya, kumpulkanlah atau bangunlah cara pandang setiap yang kita lihat, yang kita dengar ini, ya, itu pasti ada perubahan. Karena ulil albab itu dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Setiap hari dia lihat perubahan, pergantian malam dan siang, pergantian malam dan siang. Juga Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini jangan dianggap statis begini. Allah katakan wa inna lamusi'un. Langit ini Allah terus luaskan. Ya, selalu ada perubahan. Nah, memperhatikan perubahan, membiasakan diri memperhatikan, ya, perubahan lewat pandangan kita, lewat informasi yang ada. Kita cermati kenapa begini. Inilah yang membuat, ya, kita lebih siap merespon setiap perubahan dengan aktivitas yang produktif yang baik. Ya. Karena banyak yang tidak siap. Ya. Kenapa tidak siap? Karena informasi, ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ini tidak menurut dia, cara pandangnya nggak ada perubahan. Mungkin karena sehari-hari ini dia nggak pernah melakukan pergeseran tempat, tidak pernah hijrah. Dari lahir, besar, kawin, menikah, mati di situ aja. Ya. Tapi ada juga orang yang tidak kemana-mana, cuman dia rajin ngulik, dia rajin berinteraksi dengan dunia, dan dia membaca. Terjadi perubahan karena informasinya beragam. Nah, ini yang perlu kita siapkan, bagaimana niat, ya, itu menjadi siap nanti menghasilkan sebuah respon amal-amal yang produktif terhadap sebuah perubahan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, carilah semaksimal mungkin, seberagam mungkin. Kalau Anda aktif dalam sebuah spesial dalam sebuah ilmu, taruhlah ilmu kedokteran kah, ilmu hukum kah, atau apa saja yang Anda aktif, syariah kah, ya, supaya amal kita selalu siap menghadapi, merespon perubahan. Jangan tok belajar di spesialis itu saja. Buka yang lainnya. Buka sastra, buka sosial, buka psikologi, buka seni. Agar bekalan-bekalan persepsi ini, ya, ada keberagaman. Inilah yang membuat kita lebih siap merespon. Ini namanya kita menyiapkan niat kita itu, ya, niat amal, ya, niat yang menghasilkan amal yang siap menghadapi perubahan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Ya. Supaya ini menarik kalau kita perhatikan di itu lagi kan simak kan berwibawa kan. Ya. Oh. Jadi teman-teman sekalian, begitulah bagaimana kita perlu menyiapkan cikal bakal ini. Innamal a'malu binniyat. Maka Rasul ingin ingatkan, perhatian coba dengan yang namanya niat. Niat itu mudghah, ada di mudghah, ada di jantung. Jantung itu dibahasakan fuad,
Artinya bisa mengambil faedah. Dari mana dia mengambil faedah? Dari apa yang dia lihat, dari apa yang didengar. Coba perhatikan dalam sebuah ayat yang mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Itu penduduk neraka Sa'ir. Ya, di dalam surah Al-Mulk menyebutkan kalau dulu kami di dunia itu kami kumpulkan informasi dengan baik, kami dengar dengan baik, lalu kami cerna itu menjadi sebuah emosi. Ya, kami nggak bakal masuk neraka Sa'ir. Artinya persepsi yang menghasilkan emosi itu pasti ya akan menghasilkan amal-amal ya yang benar, yang produktif. Dengan kata lain, orang-orang neraka Sa'ir, ya, apa yang dilihat selama ini dan apa yang didengar itu tidak berupaya menghasilkan sebuah faedah buat dirinya. Ya. Jadi ada sekian ayat-ayat yang Allah berikan pada dia, lewat itu nggak diperhatikan. Ya. Tidak membangun sebuah persepsi positif, tidak membangun sebuah emosi positif. Makanya dia masuk neraka Sa'ir. Jadi begitu menentukan pendengaran dan penglihatan. Nah, itu pengakuan dari penduduk neraka Sa'ir karena dia nggak peduli di situ. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Perhatikan niat, karena niat ini menentukan amal kita, karena niat ini menentukan nasib kita. Nanti kita dapat apa aja, itu dari niat. Ya. Oh, niatnya benar, bagus, produktif, ya dia mau sukses, dia mau begini, gitu. Itu akan datang. Kita susah menghadirkan ya mimpi-mimpi atau niat-niat apa, ide-ide yang baik. Kenapa? Karena mata kita, telinga kita kurang mengumpulkan ayat-ayat itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan kalimat yang namanya amal itu disebut Rasulullah dalam bentuk hijrah. Artinya dari sekarang kumpulkanlah segala macam data-data informasi yang membuat ya, yang beragam sehingga membuat persepsi dan emosi kita itu siap menghadapi keberagaman. Nah, gitu. Karena dunia ini akan terus berubah. Lalu yang ketiga, tujuan. Ilallah wa rasulih, atau ila dunia, atau ila mra'atin yakihuha. Ada tujuan kita ini mau jangka pendek, target sampai dunia aja, atau jangka panjang sampai Allah dan Rasulnya, sampai terus perjalanan, karena kita tahu bahwa kita hidup di muka bumi ini bukanlah cerita akhir, tapi ini sebuah proses perjalanan. Ulul albab ya berpikir, ya makanya di sini perlunya di Ramadan ini kita mengumpulkan informasi Quran ini supaya kita menata ya niat kita itu untuk bisa bekerja yang bermanfaat. Manfaatnya itu tidak cuma berhenti di masa hidup kita, tapi bisa berlanjut di generasi setelah ini, terus berlanjut, dan terus berlanjut sampai kehidupan setelah kematian. Kita harus sendiri juga. Kalau melihat mungkin sebagian kita mendapatkan informasi fulan-fulan ini ya mungkin persepsinya buruk, tapi dia menjadi contoh, menjadi teladan dan punya pengikut di muka bumi. Ya, ada kebaikan-kebaikan yang berlanjut. Ya. Nah, di situ kita perlu belajar terhadap tokoh-tokoh besar yang sudah mengakhirkan mahakarya. Dengan kata lain, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih," maka amal ini haruslah amal yang dipersiapkan menjadi sebuah mahakarya. Ya. Jadi bukan sekedar ya, amal-amal jangka pendek, harus jangka panjang. Karena umumnya yang namanya sebuah mahakarya itu umumnya panjang. Ya. Baik kita lihat sebuah lukisan kah, atau pahatan kah, atau bangunannya kah, ya. Yang namanya mahakarya umurnya panjang.
selalu bermanfaat untuk sekian banyak orang, dan bahkan ya karyanya tersebut masih bisa bermanfaat buat generasi yang membuatnya juga nggak kenal. Ya. Lihat kayak Borobudur misalnya. Ya. Atau bangunan piramid segala macam yang kita lihat di muka bumi ini. Ya, Ka'bah ya, yang Nabiullah Ibrahim dan Ismail membangunnya, sebuah bangunan ya mahakarya yang sampai sekarang itu bermanfaat ya, tidak cuma secara moral tapi juga material ya, bermanfaat. Nah, kita ingin melahirkan amal-amal yang seperti itu, ilallah wa rasulih, maka berpikirlah dari sekarang ini bagaimana menghadirkan cikal bakal amal ini yang luar biasa ya, perlu kita serius mendalami. Dari sekarang bulan Ramadan, dalami Quran, resapi ayat-ayatnya ya, benahi mata kita, benahi telinga kita, mulailah cermati keberagaman yang ada, ambil, cermati ayat-ayat yang ada ya, bangun jiwa kita ya, bangun niat kita dengan baik, sehingga dengan demikian nantinya itu ya, mudah-mudahan pasca Ramadan ini banyak inspirasi yang bisa kita buat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, izin bertanya. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa penjelasan dari Ustadz Raihan terkait dengan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Jadi yang jadi pertanyaan saya Ustadz ada dua. Yang pertama, mungkin pada kondisi yang normal kita sering menjaga diri agar tidak memiliki firasat ataupun niat yang tidak baik bagi apa yang dilakukan orang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau pada kondisi seseorang ataupun pihak-pihak yang sudah terkenal dia memang tidak baik, Ustaz. Misalnya dia seorang yang suka pembohong, suka menjelek-jelekkan orang, suka memfitnah orang. Nah, apakah niat kita terhadap dia di awal itu yang tidak baik, misalnya, udahlah nggak usah percaya sama dia itu orangnya nggak baik. Nah, itu bagaimana Ustaz penilaiannya? Terus yang kedua, baik terkait dengan ahsanu amala, sebaik-baik amalan Ustaz. Nah, mungkin ada persepsi di antara kita tentang orang-orang yang dia punya narasi besar untuk membangun katakanlah sebuah pergerakan, tapi dinilai oleh orang lain sebagai tindakan yang terlalu muluk-muluk. Nah, sebenarnya bagaimana penilaian agama kita terhadap orang-orang yang seperti ini, Ustaz? Dalam konteks ahsanu amala tadi, Ustaz. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Oke, ya. Kembali lagi kepada konteks niat itu urusan dia dengan Allah
Dan masing-masing kita, apa yang kita niatkan, ya kita akan mendapatkan. Ya. Artinya, dari konteks innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dengan kata lain, buat apa kita berurusan dengan apa istilahnya perilaku orang itu? Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ya kita menghadirkan sebuah amal yang baik. Kalaupun ya yang kita lihat itu bukan niatnya dia. Ketika perilakunya sudah melakukan kerusakan publik, nah yang direspon adalah kerusakan publiknya ini. Ya, makanya setelah itu ketika masuk di konteks amal ini, Islam mengikatnya, ada aturan, ada hukum. Ya, pelanggaran-pelanggaran kerusakan publik ini dia akan masuk di ya hukuman itu sendiri. Jatuhnya ke sana nantinya. Ya. Urusan di balik itu, ya, ketika dia niatnya bukan karena itu, mungkin karena tidak sengaja, nanti hukum juga menilainya berbeda. Misalnya ketika seorang menabrak, ya, nggak sengaja, kan berbeda hukumannya ketika dia membunuh dengan sengaja. Ya kan? Kalau membunuh dengan sengaja itu bisa kena langsung dibunuh lagi. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, jatuhnya bayar kisos. Ya. Berbeda di sini. Tapi yang dinilai ini adalah, ya, nah nanti masalah sengaja nggak sengaja, bawalah ini ke mahkamah, bukan tugas kita, gitu. Karena ketika perilaku ini sudah hadir masuknya ke hukum, ya ada petugasnya yang ngecek masalah itu, ya. Atau mungkin yang terjadi, ya, mungkin karena dia sakit jiwa atau karena apa, itu tugasnya mahkamah. Ya. Jadi sedapat mungkin bagaimana kita mengefektifkan energi positif itu buat kita. Jadi hal-hal yang kira-kira membuat pikiran kita terganggu dengan niat seseorang, selesaikan aja tuh, nggak usah dilanjutkan, ya, nggak usah diteruskan. Coba bayangkan seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Rasulullah SAW, mungkin pernah dengar kisahnya bagaimana, ya ada sahabat yang Rasulullah katakan nanti akan lewatnya hari surga. 3 kali disebutkan itu dan 3 kali orangnya itu aja, ya. Sehingga sahabat ini penasaran siapa orang ini. Ya. Akhirnya ada yang datang ke rumahnya ngecek, nginep bahkan ngecek. Apa sih, ya istilahnya amalan utamanya? Ternyata biasa-biasa ya semuanya. Sehingga akhirnya singkat cerita di ujung, ya orang itu mengatakan amalan dia setiap malam dia maafkan semuanya. Kita punya pikiran buruk kepada orang lain, wajar karena proses berinteraksi. Ya, cuman memeliharanya itu jadi nggak wajar. Ya, jadi nggak wajar. Mungkin selip-selip dan lebih bagus lagi ketika ya setiap ada hal-hal yang negatif, bagaimana mencari pikiran positifnya. Ini hanya akan mungkin kalau ya cikal bakal niat ini memang sudah kita setting, ya kita sudah men-setting ya lewat apa yang kita lihat dan kita dengar ini, ya sehingga kita mampu membuat emosi kita itu terkendali dan selalu mencari jalan positif. Ya Rasulullah SAW menyebutkan jangan banyak mengeluh, jangan banyak nyinyir. Ya, cobalah selalu keluar kalimat-kalimat optimis, kan gitu. Jadi itu yang pertama, ya sedapat mungkin ya sekarang inilah ya, Pak Iqbal ya, bagaimana kita coba benahi di Ramadan ini, ya supaya kita terus bisa menata nilai-nilai positif lewat niat kita. Baik. Nah, adapun orang yang punya orang lain menilai persepsi apa yang dikerjakan, ya mungkin kita atau ada orang yang punya niat mau membuat mahakarya dengan nyinyiran-nyinyiran seperti itu. Ya sekali lagi ya, yang namanya perilaku nyinyir ini itu sangat tercela di dalam Al-Quran. Pertama hadis tadi ini, ya hadis ini ya menyebutkan innamal a'malu binniyat karena Rasulullah ingin mengkat cara berpikir sahabat, jangan nyinyir. Kalau memang ada yang menurut kamu itu buruk, jangan diomongin. Gitu. Ya kan? Itu yang ingin dikat. Yang kedua, ya, ada ayat yang menyebutkan
sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya. Itu karakter, ya. Allah katakan ada orang-orang bodoh, sufaha di antara manusia ini yang kerjanya itu nyinyir. Ketika mereka melihat ada pergantian, perpindahan kiblat dari Aqsa menuju Masjidil Haram, kerjanya nyinyir, kok pindah-pindahin kiblat sih? Gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini di bahasa Al-Quran sufaha, orang-orang bodoh. Dengan bahasa lain, orang-orang yang suka komen, nyinyir, ya. Padahal urusan memindahkan kiblat itu kan urusan Allah, bukan urusan dia gitu. Ya. Kita komen terhadap sesuatu yang bukan urusan kita, itu namanya nyinyir. Itu dibahasakan sufaha, itu orang bodoh. Dan karakter, ketika kita nggak mampu membangun persepsi yang benar, yang sehat, itu senang nyinyir. Tapi seorang yang akademisi, ya, yang sudah punya tatanan berpikir yang benar, dan tatanan pola kejiwaan yang benar, dia nggak pernah nyinyir. Ya. Setiap ada perubahan, dia cermati. Kenapa berubah? Ini dasarnya apa? Ya. Kalau nggak tahu, dia cari tahu dulu. Apalagi sekarang, googling aja dulu kan gitu. Ya, mudah gitu. Oh, saya tahu. Nggak perlu komen. Ya. Tapi yang memelihara cara berpikir sufaha gitu, komen aja, nyeblak aja begitu. Ya. Nah, ada pun yang ya karena dia belum mampu cara berpikirnya, karena memang bekalan dia untuk melihat forecasting, ya, jangka panjang ke depan dia nggak punya ilmunya, ya begitu nih. Ya. Sementara yang orang-orang yang sudah berpikir jangka panjang ke depan, apalagi sekarang kita di pandemi ini sudah banyak memperkirakan bahwa ke depan itu akan lahir new normal, sebuah masyarakat baru. Ya. Bayangkan, secara psikologi saja, karakter kita, pembiasaan yang kita lakukan, kalau kita mau merubah sebuah karakter, 2 pekan antara Anda lakukan, apa misalnya kita mau diem aja gitu, Anda akan terbiasa diem 2 pekan aja. Ya. Mau menjaga, mau membiasakan misalnya makan dengan tangan kanan, atau membiasakan Quran positif terus selama 2 pekan, ini sebulan ini dilakukan, itu terjadi perubahan karakter nanti. Ini sudah berapa bulan, stay at home, masyarakat semuanya, nggak cuma lokal, nasional, global, ya, akan terjadi perubahan karakter. Nah, di new normal itu, orang-orang yang berpikir jauh ke depan, dia sudah bisa prediksi, nanti orang akan perilakunya begini. Ya, kalau perilakunya begini, saya mau terus bisa hidup, produktivitas yang saya harus lakukan, misalnya kalau seorang pebisnis, ya pasar itu akan terjadi perubahannya begini. Nah, saya akan lakukan. Ya. Tapi kalau nggak punya kemampuan forecasting, ya hidupnya ya kita berjalan aja sebagaimana jalannya air gitu kan. Ya. Bahaya ketika kemudian air ini kan sedangnya rendah-rendah, ketika nggak ada yang rendah lagi tergenang. Apalagi ketemu yang tinggi, mentok. Ya. Habis, musim panas, kering. Ya. Nah, banyak masyarakat kita yang tidak punya pandangan ke depan, umumnya rakyat secara umum, sekarang perilakunya 3. Ya kan? Kalau nggak takut, panik, marah. Ya. Tapi dengan kita bekali ini, dengan sekian banyak informasi-informasi yang ada, ya, itu insya Allah kita bisa terbebas dari yang 3 ini. Kita ngerti, ya pasti Allah akan berikan jalan keluar. Apalagi kita tahu Allah sudah mengatakan inna ma'al usri yusra, diulang lagi. Itu hanya akan mungkin, sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Yo, benahi ini persepsi dan emosi kita ini. Ya, karena ini menentukan nasib dan perubahan hidup kita ke depan nanti. Allah a'lam. Termasuk nyinyirin Jokowi, Ustaz ya? Termasuk. Buat apa gitu? Kecuali dia melakukan sebuah tindakan yang memang itu secara hukum melanggar. Dan itu yang nggak perlu dinyinyirin. Yang harus kita lakukan adalah ya mendorong perangkat hukum, ya melakukan tindakannya dengan baik dan benar. Gitu. Dan kalau kita mau berpikir positif, bisa jadi perilaku-perilaku yang ada ini sebenarnya cara Allah, ya ini menantang kita. Kalau kamu nggak suka dengan pemerintahan sekarang, ya kamu menyiapkan diri dong. Nanti ada momentumnya kamu memerintah. Ya.
Jadi mungkin ini sengaja ditunda-tunda pembenahan Indonesia ini ketemunya yang ya menurut persepsi sebagian kita itu nggak benar gitu ya. Kita kalau memang punya begitu, rubah aja. Oh ini positif supaya saya jadi benar dan saya siap nantinya ketika ada peluang itu. Gitu. Tapi kan sebagian lagi berpikir enggak memang mampunya ya segini, langkah yang sekian dia lakukan memang itu udah benar gitu kan. Ya. Karena ketika kita melihat ya, dan mendengar, ini kan yang kita lihat, yang kita benar, yang kita dengar ini bukan sebuah kenyataan dan itu kesimpulan akhir, tidak. Karena orang yang melihat yang sama apa yang kita lihat, orang lain yang mendengar yang sama apa yang kita dengar, kesimpulannya bisa beda. Ya, jangan-jangan ilmu kita ini ada yang kurang atau teman kita ada yang kurang. Ya, disinilah diperlukan kolaborasi. Ya, karena kalaupun kita mau melakukan kritikan itu harus reasoningnya harus benar-benar matang. Ya, nggak bisa sepihak, nggak bisa datanya itu mentah. Nah, kalau data yang mentah itulah yang namanya nyinyir gitu. Jadi harus dibedakan ini antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan nyinyir gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu memang dia berbicara itu dengan data. Ya, dan siap dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu ya. Nah, Baik, syukran Ustaz. Barakallah. ya, terima kasih Ustadz Rayhan atas penjelasan terhadap apa yang ditanya oleh Pak Iqbal Rasyidin ya. Dan insya Allah kita akan komitmen dengan waktu ya. Ini waktu sudah menunjukkan jam 12:04 Ustaz. Oke. Nah, dan insya Allah kita akan online selama 10 hari ke depan itu dari jam 11 sampai jam 12. Silakan bergabung dan tunggu tema apa yang akan disajikan. Ya, tunggu informasinya. Dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih atas rekan-rekan, para sahabat jamaah online ya, jamaah online yang telah bergabung bersama kami di Zoom channel Daya Al-Atiyah atau Pesantren Tahfiz Al-Atiyah Aceh. Dan insya Allah kita bertemu di besok hari ya, di jam yang sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ada yang mau say hello dulu sebelum meninggalkan ruangan? Semoga Ustaz Rehan sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Ada Pak Nurdin dari Riau ya, kayaknya sepertinya. Oke. Ini di Jakarta sudah zuhur, kita Zuhur, mau ya. sholat zuhur dulu ya. Ya. Salam warahmatullahi izin ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.